Bagaimana nanti kita cara melihat guru tersebut berhasil dalam mungkin menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, misalkan berkesadaran, bermakna, ataupun mengembirakan. Apakah kita perlu menyepakati seperti rubrik yang bisa melihat indikator guru tersebut mencapai itu atau di dalam prinsip pengalaman belajarnya, Pak? Nah, ya kan kalau yang kemarin kita perlu adanya apa praobservasi ya, Pak? Apakah di Memang wajib. wajib ya? Di praobservasi itu kan akan terjadi pertanyaan, Bu, Ibu pakai prinsip berkesadaran tuh gimana Iya, menerapkannya kan gitu kan. Dia menceritakan. Untuk teori itu kan kita tinggal buka di panduan pembelajaran asesmen. Ada dibuat. iya, iya. Dibuat gitu misalnya. Berkesadaran itu adalah ini. Contohnya seperti apa? Ada gitu, ada contoh itu. Jadi itu udah tinggal kita lihat aja di panduan pelajaran asesmen. Ya, berarti Pak selain melihat di panduan pelajaran asesmen tadi, kita melakukan percakapan praobservasi ya Pak untuk menyamakan persepsi kita terhadap Iya, mungkin prinsip yang ingin dicapai di pertemuan satu kali pertemuan itu ataupun pengalaman belajar yang mau dicapai yang mana gitu Pak. di praobservasi kita bercerita dengan dia. Kita tanya apa yang mau dilakukannya. Nah, misalnya gini, prinsipnya, misalnya. Prinsip yang mana gitu. Contoh yang mana misalnya? Misalkan prinsipnya bermakna lah. Bermakna. Bu, Ibu yang bermakna ini nanti Ibu gimana melaksanakannya? Nah, gitu. Oh, saya buat begini, Pak. Begini aja catat. Iya, Nah. Terus apa lagi? Berkesadaran. kesadaran. Sekarang saya buat ini, Pak. Itu catat. Jadi, ini sebenarnya kita sudah diskusikan sama dia apa yang mau dilakukan Nah, dia. itu maksudnya. Nah, udah dia cerita. Tadi kan pertama Iya, iya, maksudnya. kita catat. Baru nanti dia waktu tampil kita fokus ke situ. Jangan yang lain-lain. Iya, Sering kita melihat bahwa guru itu terlalu muluk-muluk sebenarnya. Kalau bahasa saya sendiri muluk-muluk membuat yang begitu wah dan sebagainya dalam konsep supaya bisa kesadaran, bermakna, menyenangkan. Tapi ternyata di lapangan sangat jauh memang jauh dari yang diharapkan. Seperti yang dikatakan Ibu Pipi tadi itu, ya kondisi anak ini sebenarnya nggak seperti yang kita sebut aman-aman saja. Banyak hal yang kita hadapi memang di lapangan ini, kenyataan bahwa anak itu sangat-sangat beragam. Bahkan yang memang mengganggu juga ada, yang memang serius juga ada. Ini yang sering memang saya lihat dari konsep guru dari awal membuat persiapan ini segala macam, ternyata ya blank semua, ujungnya kosong seperti itu. Jadi saya maksud di sini memang pentingnya di pra tadi itu ya, praobservasi itu ya saya kira mungkin ada wewenang kita ketika praobservasi itu sebagai supervisor untuk langsung kira-kira menyadarkan bahwa itu terlalu mulu-mulu. Iya. Coba seperti tadi Pak Awal bilang, saya kira itu saya menarik sekali. Kadang kita masuk kelas ini mengharap bahwa dia tahu, dia integral segala macam, sementaranya hal yang sederhana belum. Kadang ini yang selalu memang saya lihat, hingga pembelajaran itu jadi kurang bermakna sebenarnya. Kita terlalu berkhayal ke atas, sementara yang sederhana sendiri pun belum. Jadi saya berharap nanti kepada guru-guru yang disupervisi juga, saya kira itu yang lebih utama lah. Bagaimana anak itu sehingga dia menjadi seolah-olah dihargai, jago dan sebagainya, sehingga itulah makna menyenangkan itu. Bagaimana yang tiga ini, kesadaran, bermakna dan menyenangkan ini bisa alami, berjalan secara alami tanpa harus seolah-olah disetting dan sebagainya. Jadi itu yang kita harapkan. Saya kira nanti mungkin Pak Awal bisa, apakah kita bisa seolah-olah mengajari guru lah langsung sebelum observasi untuk bisa itu terlalu begini dan sebagainya. Bagaimana kira-kira pendapat Pak Awal tentang itu gitu? Oke, seperti itu. Itu makanya nanti di praobservasi itu kan kita harus ini lebih banyak mendengar sebenarnya kan gitu. Kita nggak usah kasih target, tapi harus dipahamkan sama guru bahwa inilah pembelajaran terus. Contohnya udah saya bilang tadi sama Pepi, kan udah cerita tadi kan. Dan bisa juga nanti di kepala sekolah kita kumpul sama guru ceritakan sebelum supervisi itu apa sih yang mau dilihat. Nah, gitu. Itu paling penting. Pak observasi seperti RPP, Pak. Kan? Seperti RPP gitu. Iya, kita kan mau ngajar. RPP kita itu real apa enggak? Apakah mulu-mulu copy paste gitu kan gitu dia. Nah, yang orang gini kita RPP-nya gini. Ya, yang mau kita
terapkan kan RPP ini gitu. Jadi sebenarnya praobservasi ini kita mendiskusikan RPP itu. Boleh aja ya sebenarnya kita mengasih masukan. Iya, Macam kewakilan RPP kan dikumpul sama kepala sekolah kan gitu. Kan kasih masukan kan. Ditengok wakil kepala sekolah. Ini kok terlalu tinggi nih, dikasih masukan. Nah, jadi praobservasi itu bayangkan seperti RPP yang didiskusikan bersama observer. Kepintaran observer lah memberi masukan kepada guru agar dia sadar bahwa dunia dia seperti apa, maka perencanaan dia sesuai dengan dunia dia. Itu sebaliknya. Itu saya pikir. Ada yang lain lagi? Tadi kan ada kemitraan pembelajaran ya Pak? Ya. Jadi misalnya kan sudah praobservasi lah ini ya kan. Panggillah guru yang mau diobservasikan, diskusi lah. Terus kita tanya lah sama si gurunya. Kan ada bagian kemitraan pembelajaran. Nah ternyata gurunya berencana membawa dari luar Pak. Itu boleh kan Pak? Boleh. Nah, boleh. Terus, nah tiba nanti di observasinya dibawalah gurunya tadi. Nah di situ kita melihat yang si narasumbernya atau keseluruhannya kita lihat. Pasti kan nanti yang mendominasi kan nanti di situ yang narasumbernya Pak. Iya, yang dipanggil tadi tamunya. Iyalah, Iya. kan gini. Menilai narasumber itu ya untuk kepintaran guru memilih narasumber. Dipilihnya lah Ya, nanti. kan gitu kan. Iya. Nah, terus kepintaran dia kan, oh berarti ibu ini memang memilih orang yang tepat. Nah, gitu kan. Iya. Ternyata pembelajarannya bagus, Iya. membuat anak pintar. Berarti ibu ini bagus, Oh. gurunya bagus, berarti kan gitu kan. Kan kemitraan ini sebenarnya sebuah bantuan. Iya. Bantuan. Bantuan. Kata ada hal tertentu Iya. yang membuat menarik. Jangan pikir kemitraan tuh gini. Saya ngajar tanpa kemitraan lebih paham mana, lebih bagus, senang. Saya pilihlah kemitraan. Rupanya lebih parah ini. Orangnya kaku gitu. Tapi karena memenuhi kemitraan saya pakai itu. Tidak. Tujuan utamanya pembelajaran berhasil. Baru kita pakai kemitraan yang mana bisa membantu kita membuat pembelajaran lebih berhasil. Kalau ternyata dia membuat pembelajaran tidak berhasil, jangan pakai, pilih lain atau lebih bagus ya ibu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya guru pokok bahasan yang bisa mendatangkan kemitraan seperti itu Pak, itu itu bisa. Pak, ya bagus. Iya, bagus. mendukung ya. Misal gini, Botang guru biologi ya. Iya. Ada bidan dekat rumah kan gitu kan, gitu kan. Panggil gitu. Yang sudah biasa menorong orang melahirkan. Iya. Tapi bisikkan, Bu, ibu nanti udah cerahkan fokus kepada praktiknya. Pernah orang mencuri, gitu. Jadi anak-anak senang kan gitu. Ada yang begini, ya udah undang. Gitu. Bisa ya. Bisa. Berarti nanti ketika melakukan supervisi, misalnya datang yang dari luar, itu boleh ya Pak ya? Ya itu Bisa, malah tak tepuk Berarti tangan nanti lah. ketika kita menilainya itu yang dominan kita nilai siapa? Ya guru lah. Bukan yang narasumber ya? Kita lihat narasumbernya bagus. Iya. Menambah anak-anak ini. Yang kita lihat kemitraan pembelajarannya baik. Tapi kemitraan pembelajaran ibu itu. Kan? Guru itu bilang aja pulang. Nanti kepala sekolahnya menilai gitu kan. Jangan kita menilai.